Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu kali ini. Di tengah-tengah kesibukan kita boleh bersama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Ketika saudara sedang beraktivitas, mari kita sejenak 1 jam ini kita boleh menyembah Tuhan kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, saya percaya kuasa Tuhan di dalam hadirat-Nya akan menegakkan kita sehingga kita punya kekuatan baru, punya hikmat baru untuk menyelesaikan apapun permasalahan pergumulan kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan saya percaya hikmat baru diberikan, jalan keluar diberikan, sehingga kita bisa tidak berpikir dengan kekuatan kita, tetapi berpikir karena Roh Allah memberikan
kekuatan di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita. Saudara sekalian, mari kita boleh menyembah Tuhan. Saya akan buka dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar dan kemudian menerima pewahyuan daripada Engkau dalam hidup kami, memberkati roh kami, memberkati pikiran kami, memberkati tubuh kami. Tuhan, bawa hati kami untuk menyembah Engkau, membawa ucapan syukur atas segala berkat anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bawa kami dalam penyembahan pengkudusan atas nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, perlindungan-Mu atas tidak hanya hidup kami, keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan saat ini. Tuhan, hamba memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun pergumulan mereka, kiranya Tuhan pertemuan kami dengan Engkau, Tuhan hadirat-Mu dimanapun kami berada, sungguh-sungguh mendatangkan shalom dari surga bagi setiap kami. Kami menyembah Engkau Tuhan, Roh Kudus bawa kami di dalam kuasa roh-Mu Tuhan, untuk menyembah Bapa di surga, menyembah Tuhan kami Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersorak, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa
saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hadirat Allah akan nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, saya percaya kita sudah menyembah Tuhan dan hati kita sudah diberikan damai sejahtera. Saudara sekalian, menyembah Tuhan tidak pernah berhenti. Ketika saya bekerja, aktivitas, saya percaya
penyembahan kita akan mendatangkan damai sejahtera. Artinya kita sedang mengaktifasikan kuasa Allah dalam kehidupan kita yang selalu ada oleh karena kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, hari ini kita berbicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kita menghasilkan sesuatu, dan kita mengharapkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita hidupi, untuk kita percayai, dan untuk kita mengerti ada Roh Allah dalam kehidupan kita. Banyak dalam kehidupan kita, tingkah laku kita, attitude kita, dan kemudian apa yang keluar dari perkataan, pikiran, dan tindak tanduk kita banyak kali tidak keluar dari bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hanya kita yang membimbing diri kita, pemikiran kita, cara pengalaman kita, dan cara kita menyelesaikan masalah hanya menurut kita, sehingga kita mengalami banyak pergumulan dan masalah di kemudian hari. Ada Roh Kudus di sana. Dia siap membantu kita, menolong kita, menghibur kita, mengarahkan kita, dan menerangi setiap jalan pikiran kita. Nah, hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang kita kadang-kadang kita sangat menginginkannya, tetapi ketika kita miliki kadang-kadang hilang begitu saja. Sering kita katakan, saya kehilangan. Nah, apakah itu, saudara? Yaitu kesabaran. Saudara tahu bahwa sering kita mengatakan, kesabaran saya sudah hampir mencapai batasnya. Nah, saudara sekalian, seakan-akan kesabaran itu ada batasnya. Kesabaran tidak ada batasnya, saudara. Yang membatasi hanya kita. Kita membatasi karena kita sudah sampai kepada kesesakan kita yang tidak bisa kita tangani lagi. Nah, kadang-kadang kita juga berbicara, saya sudah kehilangan kesabaran terhadap dia. Saudara sekalian, memang ketika kita mengalami kesesakan, kejengkelan, kemarahan, ya, di mana hal itu terulang-ulang terjadi dalam kehidupan kita, kita seakan-akan mengatakan, kesabaran saya sudah hilang. Dari kegagalan, pergumulan kehidupan kita, kesabaran saya sudah hilang. Nah, saudara, apakah kesabaran itu hilang? Tidak, saudara. Selama saya katakan tadi, ketika kita mengerti ada Roh Allah dalam kehidupan kita, kita bisa menghasilkan buah kesabaran. Kita bisa menghasilkan kesabaran terus-menerus yang tiada batasnya dan tak pernah hilang, karena Roh Allah terus ada dalam kehidupan kita. Dia ingin membantu kita, menolong kita, sehingga kita bisa memiliki buah kesabaran itu. Di dalam Roma 12:12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan memberikan pengajaran buat kita dalam hal kesesakan dikaitkan dengan kesabaran. Saudara, memang kalau ketika kita segala sesuatu berjalan dengan baik, kita sabar-sabar saja, ya. Tetapi ketika terjadi pergumulan, ketika kita diserang, ketika bahkan hidup kita jatuh dan bangun, kita tidak menjadi sabar lagi terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap situasi, bahkan terhadap Tuhan. Saudara tahu bahwa kesusahan dalam kehidupan kita, kalau kita percaya di dalam Tuhan, kalau kita bersabar di dalam kesabaran Tuhan, Tuhan sedang mengarahkan kita dalam suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita untuk kita memiliki kesabaran buah-buah Roh itu. Roh Kudus ada untuk menumbuhkan kesabaran yang dari surga, bukan kesabaran menurut dunia, bukan kesabaran menurut pemikiran-pemikiran manusia, bukan kesabaran karena saudara mendengar pengajaran motivasi dan sebagainya, tetapi kesabaran yang merupakan karya buah Roh Kudus. Jadi saudara bisa melihat urut-urutannya. Roh Kudus ada untuk membimbing kita dalam kesabaran. Dan ketika kesesakan ada, kita bisa bertahan dalam kesabaran. Kita mengerti bahwa ada perubahan dalam kehidupan kita ketika kita boleh bersabar, bersabar terhadap segala kesusahan. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 yang berbicara tentang buah Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, dikatakan, tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kesabaran tidak bisa dari kita, kesabaran tidak bisa dari dunia, kesabaran yang sungguh-sungguh, kesabaran yang murni dalam segala situasi, dalam segala kesesakan adalah buah Roh.
harus daripada buah roh. Sehingga saudara dalam segala apapun yang kita hadapi, tantangan hidup, saudara memiliki kesabaran. Saudara sekalian, ada jemaat yang mengatakan, Pak Ari orangnya sabar ya. Mungkin orang bisa melihat satu sisi kehidupan saya sabar. Ya, tetapi setiap orang menghadapi masalah, setiap orang menghadapi tantangan, dan kadang-kadang saya juga kehilangan kesabaran. Saya juga tidak sabar lagi kalau orang dunia mengatakan gregetan gitu ya. Tetapi itulah kita menghadapi situasi kehidupan. Dalam segala situasi akan kadang-kadang menyinggung, menyentuh, bahkan menghantam kesabaran kita. Dan kita katakan, saya sudah tidak sabar, saya kehilangan kesabaran. Saudara, Roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita miliki kesabaran. Setiap orang memiliki kesabaran, tapi tidak semua orang bisa menjaga kesabaran itu selalu ada dalam kehidupan kita. Saudara kenal satu orang yang tidak memiliki kesabaran, kesabaran gampang hilang, kesabaran yang terbatas, tunjuk diri sendiri. Ya, kita sendiri adalah orang yang tidak sabar. Saudara, kalau saudara tinggal di kota besar seperti di Hong Kong gitu ya, kesabaran kita gampang sekali sirna. Ketika kita mendapatkan kesabaran, saya mau sabar, kita berusaha memiliki kesabaran itu. Dan kesabaran itu begitu keluar, bisa begitu saja sirna kesabaran itu. Kehidupan di kota besar, di mana segala sesuatu cepat, serba instan, dan kita menginginkan segala sesuatu terjadi, dan terjadi saat ini, kita ingin dilayani saat ini dan saat ini juga. Ketika kita merasa kita berhak akan sesuatu, dan kita tidak mendapatkannya, disitulah kesabaran itu akan diuji dan kebanyakan akan hilang. Kalau kita tidak memiliki buah yang asli, buah kesabaran itu. Saudara sekalian, kesabaran berbicara tentang bagaimana kita bisa mengendalikan ego kita, keinginan kita, dan bagaimana kita juga belajar untuk mengalah dan berpikir bahwa tidak ada sesuatu apapun dalam kehidupan kita tanpa campur tangan Tuhan. Ketika kita sombong, ketika kita ingin menguasai segala sesuatu dan kita merasa pintar sendiri, disitulah kesombongan akan mengganggu kesabaran kita. Egoisme kita akan mengganggu kesabaran kita. Segala sesuatu, keinginan daging kita akan mengganggu kesabaran kita. Sekali lagi, ingat saudara, waspada. Untuk kita tahu ada Roh Allah yang akan memberikan kesabaran yang melampaui kesabaran yang diajarkan oleh manusia. Saudara, saya ingat satu cerita ya. Ini merupakan ilustrasi yang baik sekali. Cerita tentang seorang pemuda yang dalam kehidupannya, pekerjaannya yang masih muda itu, dia seringkali mendapatkan dirinya kehilangan kesabaran. Ya. Dan kemudian datang kepada seorang bapak yang dikenal orang sangat bijak, orang yang bisa menasehati, memberikan bimbingan orang Kristen yang sudah dewasa. Dia katakan segala kehidupannya yang saat ini sering kali kehilangan sabar, dan Bapak itu mengajak dia berdoa. Ketika mereka berdoa, Bapak itu mengatakan, Tuhan, bawa anak muda ini Tuhan, anakmu ini Tuhan, dalam kehidupannya setiap hari, setiap pagi Tuhan, datangkan tantangan dalam kehidupannya. Setiap siang datangkan cobaan Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian dia katakan, setiap sore Tuhan, sebelum Bapak ini menyelesaikan doanya, anak muda ini sudah memberhentikan doanya. Bapak, saya datang untuk berdoa, untuk meminta kesabaran dari Tuhan. Kenapa Bapak berdoa untuk meminta segala kesusahan dalam kehidupan saya? Nah, Bapak yang penuh hikmat ini mengatakan, anakku yang kukasihi, melalui segala tantangan, cobaan, dan kesusahan hidup, disitulah kesabaranmu akan ditumpuk, diuji, dan kamu akan memiliki kesabaran untuk hari-hari berikutnya. Benar sekali saudara, melalui segala pergumulan hidup, kesabaran kita diuji, dikuatkan, dan kita akan semakin sabar dalam segala situasi. Apa itu sabar saudara? Apa itu kesabaran? Perlu kita mengerti apa itu sabar dan apa yang menyebabkan kita tidak sabar. Kesabaran adalah pengendalian diri yang tidak tergesa-gesa melakukan segala sesuatu, termasuk pembalasan, termasuk amarah kita. Pengendalian diri. Dimulai dengan pengendalian diri, kita akan bersabar.
Dengan pengendalian diri kita bisa mengerti keadaan orang lain. Dengan pengendalian diri kita mengerti bahwa kita harus menyatakan kasih Allah kepada orang yang membuat kita tidak sabar. Kesabaran adalah kemampuan untuk menerima penundaan atau menerima kekecewaan sesaat itu dengan baik. Bagaimana menangani itu semuanya? Kesabaran adalah kemampuan untuk menerima tanpa merasa kesal. Saudara sekalian, kesabaran juga berbicara tentang sikap kita yang kuat, yang memungkinkan kita tetap teguh di dalam tekanan yang terus menerus. Saudara, menjadi sabar itu sulit. Ya, kita setuju. Menjadi sabar itu sulit. Seorang orang tua, seorang ibu, seorang bapak harus benar-benar memiliki kesabaran ilahi terhadap anak-anaknya. Seorang atasan harus sabar kepada pegawainya yang mungkin belum mengerti, belum bekerja dengan baik. Seorang bawahan harus mengerti otoritas di atasnya, harus sabar. Ya, kadang-kadang keadaan bos kita, keadaan atasan kita, ya situasi hatinya, kita belajar sabar untuk mengerti keadaan seseorang. Dan kemudian kita belajar sabar untuk menunggu. Kalaupun ada penundaan dalam kehidupan kita, menjadi sabar itu harus bisa kita lakukan karena itu adalah melawan sifat dasar manusia yang tidak sabar pada umumnya. Setiap orang terlahir tidak sabar. Anak kecil, baby, mereka tidak sabar dari ketika masih baby. Ketika lapar, mereka menangis begitu saja. Ketika pampersnya penuh, menangis begitu saja. Sampai disamperin orang tuanya, sampai dikasih susu, sampai diganti popoknya, baru mereka lega. Dari kecil, setiap manusia, setiap insan manusia tidak sabar adanya. Tetapi saudara dan saya, kita anak kerajaan Allah, kita mengerti ada buah roh ini yang akan membimbing kita dalam segala situasi untuk kita tetap sabar. Menjadi sabar itu sulit karena adanya kesombongan, keegoisan, amarah kita, latar belakang kita, kepahitan kita, dan menyumbat, mengkerdilkan buah-buah roh itu, yaitu kesabaran. Menjadi sabar menjadi sulit karena berlawanan dengan budaya. Saudara, mungkin kalau kita hidup di desa-desa, kesabaran itu bisa kita temukan. Kesabaran itu tidak bisa kita temukan di kota besar. Setiap orang tidak sabar, setiap orang buru-buru, setiap orang tidak mau ditunda, setiap orang tidak mau diduakan, mereka menjadi tidak sabar. Ketika kita jalan-jalan ke desa, kehidupan di desa, di luar kota, mereka lebih sabar, mereka lebih toleran, mereka bisa menunggu. Saudara sekalian, mari kita memiliki kesabaran yang dari Tuhan, yang dari buah roh itu. Apa itu sabar menurut firman Tuhan? Di dalam Roma 15 ayat 15 ini menggambarkan Allah sumber sabar, Allah sumber kesabaran, Allah yang sabar itu. Ayat 5 mengatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan, God of patience dalam bahasa Inggrisnya, dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Terjemahan lain bahasa Indonesia mengatakan, semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada manusia menolong kalian untuk hidup dengan sehati menuruti teladan Kristus Yesus. Ketika kita mengerti bahwa kita adalah anak Allah, kita harus mengerti kita mewarisi karakter Allah, sifat Allah, karena dari sanalah segala sumber mengalir dalam kehidupan kita. Kalau Allah adalah Allah yang sabar, setiap anak Tuhan, anak Allah, anak kerajaan Allah harus memiliki sifat sabar itu. Ya, kita tidak mampu. Datang kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus bertumbuhlah. Roh kesabaran itu, sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh kesabaran itu. Nah, saudara sekalian, di dalam Galatia tadi ayat 5, pasal 5 ayat 22 tentang buah roh. Dikatakan buah roh itu adalah kesabaran. Dalam bahasa Inggris terjemahan adalah artinya adalah long suffering. Long suffering di dalam bahasa aslinya itu makrotimia, lama sekali untuk marah. Long suffering, lama sekali untuk marah, lama sekali bertahan dalam segala kesesakan,
Nah, lawannya ya cepat marah. Orang yang tidak sabar cepat marah. Orang yang tidak gampang marah, orang yang bisa bertekun, sabar dalam kesesakan. Itulah perintah Tuhan untuk kita sabar dalam kesesakan. Saudara, kalau saudara memiliki Allah yang gampang marah, cepat marah, saudara, kita akan mengalami banyak masalah. Karena kita tahu kita sering melakukan kesalahan sebagai anak Allah, sekalipun kita menyakiti hati Bapa, kita tidak memuliakan, kita tidak takut, dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Coba kita bayangkan kalau Allah kita Allah yang cepat marah. Saudara sekalian, Allah kita penuh kasih. Karakternya adalah Allah yang sabar. Demikian dalam kehidupan kita, cerminan daripada anak kerajaan surga, cerminan daripada karakter Allah. Kita harus juga sabar kepada situasi sering kita, sabar kepada keluarga kita, sabar kepada teman-teman di gereja, sabar kepada orang-orang dimanapun saudara berada, sabar kepada majikan saudara, sabar kepada atasan saudara. Pertama, kita harus tahu kita adalah anak kerajaan surga. Ada roh yang memampukan kita untuk memiliki kesabaran. Jangan kita melawan ketidaksabaran orang lain dengan ketidaksabaran kita. Kita harus berbeda sebagai anak Allah. Kita ada roh Allah. Ketika orang tidak sabar, jangan kita hantam dengan ketidaksabaran kita. Kita berhenti, kita mengerti akan mereka, dan kita meminta Roh Kudus untuk memberikan kesabaran kepada kita. Kita bisa. Tuhan akan memampukan kita untuk kita panjang sabar. Di dalam Amsal 14 ayat 29 menjelaskan hikmat ini sungguh-sungguh untuk kita mengerti. Dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal tadi mengatakan, orang yang sabar mengerti. Orang yang sabar besar pengertiannya. Mengerti apa, saudara? Dia mengerti hidup ini tidak sempurna. Hidup ini semakin rusak, hidup ini semakin banyak orang egois, banyak orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang mengambil kesempatan, orang yang menipu. Dia mengerti dunia ini tidak menuju pada kebenaran dan semakin sempurna. Dia mengerti dunia ini tidak sempurna, orang semakin berdosa. Dia mengerti bahwa bahkan pasangannya pun yang dicintai, yang sempurna pada waktu mereka berkenalan, suatu saat kita tahu mereka juga tidak sempurna. Anak-anak kita tidak bisa kita ingini seperti apa yang kita inginkan. Mereka bertumbuh dalam kesempurnaan mereka dan tidak pernah akan sempurna. Kita orang yang sabar mengerti keadaan manusia yang tidak sempurna. Kita mengerti keadaan dunia tidak sempurna. Saudara sekalian, orang yang sabar mengerti. Mengerti apa lagi? Mengerti bahwa dia memiliki Tuhan yang sempurna. Dunia tidak sempurna, harus kita mengerti. Tetapi yang paling penting, kita mengerti kita punya Allah yang sempurna. Allah yang memampukan kita, memberikan kekuatan kita untuk tetap sabar. Kesempurnaan Allah di dalam kesabarannya akan menular, akan turun, akan memberkati, akan tercermin dalam kehidupan setiap orang percaya. Orang yang sabar mengerti apa? Mengerti bahwa memiliki kesabaran berarti belajar menerima kegagalan, menerima ketidaksempurnaan. Kita harus belajar menerima sehingga kita bisa melepaskan diri kita dari ketidaksabaran, melepaskan diri kita dari amarah kita. Tetapi orang bodoh menolak untuk menerimanya. Kekeh, saya harus dan saya harus. Dan kemudian terjadilah kesesakan dalam kehidupannya dan dia menjadi marah dan tidak sabar. Orang yang mengerti dari semula bisa mengendalikan emosinya. Orang yang mengerti dari semula mengerti bahwa Allah lah sumber kehidupannya. Orang yang tidak mengerti bahwa Allah sempurna dan berusaha mengendalikannya, mengendalikan keinginannya, mengendalikan egonya, dan tanpa sadar dia akan merusak segala sesuatu dengan ketidaksabarannya. Saudara, kurangnya kesabaran apa yang terjadi, saudara, akan membuat kita tidak ramah. Ya, orang yang tidak sabar biasanya tidak ramah, cepat marah, cepat tersinggung, bukan orang yang suka berdiskusi, bukan orang yang suka diajak bicara. Orang yang tidak sabar tidak nyaman bagi semua orang. Sedikit-sedikit dia marah, sedikit-sedikit dia ngamuk, sedikit dia tanda petik zaman sekarang kadang tancap gas. Saudara sekalian, orang yang tidak sabar tidak nyaman untuk kita berbicara, berkomunikasi. Orang yang tidak sabar biasanya kehilangan sukacita.
tidak bahagia. Karena sepertinya tidak ada apapun dalam kehidupannya akan memuaskan dirinya pada waktu sesuai dengan kehendaknya. Orang yang tidak sabar itu hidupnya akan dipenuhi dengan seperti ketergesahan, seperti tidak puas dalam kehidupannya. Tidak ada yang dapat berjalan sesuai dengan kehendaknya, sehingga mereka menjadi tidak sabar. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kita sudah melihat karakter Tuhan kita yang panjang sabar. Di dalam Efesus ini Tuhan memerintahkan, menginstruksikan kita untuk tidak hanya kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar di dalam kasih yang tak berkesudahan. Sudah Tuhan menginginkan setiap orang-orang percaya, anak-anaknya untuk sabar. Tidak hanya di dalam lingkungan orang percaya, supaya kita saling membangun, saling mengampuni, dan saling sabar satu sama lain terhadap orang luar. Sehingga orang melihat kasih yang dicerminkan dalam kesabaran kita, kasih yang dicerminkan untuk kita tidak mementingkan ego kita dan menunjukkan kesombongan kita. Itulah kesabaran, kasih yang ditunjukkan dengan tindakan kesabaran. Tadi kita berbicara tentang bagaimana saya bisa sabar, yaitu kita melihat bahwa kesabaran Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa sabar? Kita menyadari bahwa kita sendiri pun tidak sempurna, sehingga kita bisa sabar kepada orang lain yang tidak sempurna. Kita harus bisa mencerminkan karakter Allah dalam kehidupan kita, sehingga gaya hidup kita adalah orang-orang yang sabar. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan tidak pernah akan mencobai kita. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita masuk ke dalam percobaan melebihi kemampuan kita. Jadi kita harus bersabar untuk segala situasi dalam kehidupan kita. Bagaimana saya bisa sabar? Kita bisa melihat contoh daripada Tuhan. Sekarang, mengapa saya harus sabar? Mengapa, saudara? Ada tujuan Tuhan ketika Dia menginstruksikan, memerintahkan kita untuk sabar. Tidak hanya untuk mencerminkan anak-anak kerajaan surga. Ada tujuan Tuhan untuk kita sabar. Mengapa Allah memerintah kita untuk sabar satu sama lain terhadap orang lain? Pasti ada tujuan daripada Allah di belakang itu. Pertama, kita belajar bahwa sabar akan mempersiapkan kita dan memposisikan kita untuk menerima janji dan berkat Tuhan. Kita mengingat akan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang hamba yang tidak mengampuni. Ketika hamba-hamba berhutang kepada raja atau tuan, ketika diberi kelonggaran, tuannya, raja itu sabar atas hutang-hutang mereka. Tetapi ada satu hamba yang keluar yang tidak sabar kepada orang lain berhutang kepadanya. Dan kemudian ketahuan daripada rajanya dan dia dihukum. Saudara, Allah menginginkan kita, karena Dia sabar, Dia menginginkan kita untuk sabar kepada orang lain. Nah, kesabaran kita itu, kalau kita tidak sabar, kita kehilangan berkat Tuhan. Ketika kita sabar, kita sedang menantikan, memposisikan hidup kita, bahkan mempersiapkan hidup kita untuk berkat, untuk menerima sesuatu daripada Tuhan. Nah, kalau kita tidak sabar, membuat kita kehilangan berkat. Ketika kita sabar, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika kita sabar, ketika Tuhan memberkati kita, Dia inginkan kita untuk menjadi cermin kesabaran Allah. Dia ingin menjadikan kita kesaksian bahwa dalam kehidupan kita tidak gampang. Kita bukan anak-anak gampangan. Kita menerima dari Allah terbukti, kita menerima dengan sabar kepada Tuhan terbukti. Itu akan menjadi kesaksian, saudara. Jadi, saudara, ketika kita menantikan Tuhan sabar dalam segala kehidupan kita, kita sedang memposisikan hidup kita untuk menerima sesuatu yang luar biasa. Yakobus 5 ayat 7 dan 8 mengatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara dari keluarga petani,
keluarga yang memiliki kebun, perkebunan dan sebagainya, kita mengerti seorang petani pasti menantikan hasilnya. Dan hasilnya itu tidak instan, saudara. Saudara mungkin punya cara sistem bertani yang lebih cepat, cangkokan dan sebagainya, yang zaman modern ini tetap menanti sampai buahnya matang. Itu adalah kesabaran. Seperti orang petani, ketika dia sudah menyiram, memupuk dan menanam dan tumbuh, kalau dia tidak sabar sampai buahnya keluar dan kemudian buahnya kecil sampai dia besar dan matang, bagaimana dia bisa menikmati hasilnya? Atau kalau ada petani, saya tunggu 1 minggu, 1 bulan tidak ada buah, saya pergi. Tidak ada, saudara. Demikian dalam kehidupan kita. Ketika kita bersabar, ada tujuan Tuhan memposisikan kita untuk sesuatu berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Dan mendidik kita untuk mendapatkan sesuatu itu harus ada kesabaran, harus ada mungkin pergumulan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi insan-insan rohani yang memiliki karakter yang matang, kedewasaan rohani untuk kita. Kemudian ketika kita diberkati, kita bisa mengelola berkat yang Tuhan berikan menjadi penata layan yang baik. Kalau kita bicara dalam konteks pelayanan, mungkin ketika kita melayani sudah bertahun-tahun tidak kelihatan buahnya, kita harus tetap bersabar. Ketika Tuhan menempatkan saudara menjadi pelayan di dalam gereja, dalam pelayanan gereja, kadang-kadang Tuhan akan memupuk kesabaran kita sampai buahnya matang. Tidak ada orang menjadi pelayan pendeta tiba-tiba boom. Saudara sekalian, tidak ada gereja instan, tidak ada hidup orang rohani yang instan. Kita harus bersabar. Itu bagian daripada kedewasaan rohani, daripada disiplin Tuhan, daripada pemuritan dalam kehidupan kita. Ya kan? Kalau kita ingin memiliki karakter rohani yang dewasa, kita harus berhadapan dengan segala masalah-masalah kehidupan kita, sehingga saudara keluar sebagai orang-orang yang sudah matang. Itu adalah berkat Tuhan bagi kita, sehingga ketika Tuhan memberikan berkat, saudara bisa menjadi penata layan Tuhan yang baik. Saudara, sabar itu tidak main-main, saudara. Bukan sekedar mau atau tidak mau, tetapi kesabaran itu sedang memposisikan saudara untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Baik berkat rohani, pelayanan, talenta, ataupun berkat jasmani, harta, keuangan, untuk saudara menjadi bagian daripada penata layan kerajaan surga. Tuhan sedang mendidik kita, mendisiplin kita soal kesabaran ini. Yakobus 5 ayat 10-11 mengatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini adalah contoh bahwa Tuhan akan mereward ketika kita bersabar. Karena bukan masalah kesabaran kita, tetapi Tuhan ingin mempercayakan kita kepada sesuatu berkatnya sesuai dengan kehendaknya. Dia ingin melatih kita dalam kesabaran. Dalam kehidupan para nabi di dalam perjanjian lama, firman Tuhan mengatakan, mereka berbahagia, tapi mereka mengalami penderitaan. Tapi mereka bersabar, mentaati firman Tuhan, mentaati Tuhan. Dalam segala pergumulan, perbuatan, nubuatan mereka disebut berbahagia. Mereka dipakai Tuhan, mereka bersabar di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Saudara pernah mengingat kehidupan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan? Saya sering berpikir, kenapa Tuhan yang sudah menjanjikan dan daripada Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memberkati dunia, sesuatu yang baik, kenapa Tuhan tidak langsung melakukannya? Tuhan ingin Abraham mengerti sesuatu dari Tuhan perlu kesabaran. Sesuatu dari kita biasanya kita tidak sabar. Sesuatu yang kita inginkan biasanya tidak sabar, tidak bisa menunggu. Saudara sekalian, Abraham menunggu sampai di masa tuanya. Ada waktunya Abraham tidak sabar. Inilah terjadi kalau kita tidak sabar menunggu janji Tuhan sebagai umat Tuhan. Saudara sudah tahu apa yang terjadi ketika Abraham dan Sarah tidak sabar untuk janji Tuhan akan keturunannya. Segala sesuatu menjadi kacau. Saudara, tetapi kita tahu Tuhan tetap sabar, penuh belas kasihan.
apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah direncanakan bagi saudara dan saya akan terjadi. Di sinilah kuncinya untuk kita sabar, untuk kita tahu dan menanti di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani pasal ke-6 ayat 15 mengatakan Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Abraham mendapatkan apa yang dijanjikan, direncanakan Tuhan dalam kehidupannya karena dia sabar. Saudara, mari dalam kehidupan kita, pergumulan apapun hari-hari ini ya, menghadapi situasi hubungan-hubungan, situasi kesehatan kita, situasi pekerjaan kita, bersabar di dalam Tuhan. Jangan bersabar dengan kekuatan kita. Jangan pernah menyerah dan cepat marah terhadap orang-orang sekeliling kita yang pasti akan mengecewakan kita. Saudara, malah saat-saat seperti itu oleh kasih Kristus kita akan semakin sabar. Saudara, kalau saudara ingin mengurut-ngurut dada silakan, tetapi sabar. Kalau saudara ingin menggertak gigi, tetap sabar. Kalau saudara harus mengambil napas panjang, tetap sabar. Jangan sampai kesabaran saudara menghasilkan amarah dan akhir merusak segala sesuatu. Saudara, disimpulkan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu sabar. Belajar untuk kesabaran itu memang susah, tetapi kita harus belajar. Berserah dan membiarkan Kristus hidup melalui kita dan mengubahkan sesuatu yang natural. Naturalnya kita tidak sabar menjadi sesuatu yang supranatural. Mengapa kita harus sabar? Karena ada tujuan Tuhan dalam kesabaran kita. Tadi kita mempelajari, sabar itu mempersiapkan dan mempromosikan kita untuk menerima janji yang Tuhan berikan. Yang kedua, kesabaran membawa orang lain untuk bertobat. Kesabaran saudara adalah tujuan Tuhan untuk membawa orang lain melihat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sabar, sehingga membawa orang percaya kepada Tuhan. Karena sabar itu suatu komoditi yang sangat-sangat langka dan hilang pada zaman modern ini. Ketika orang melihat orang itu sabar dalam segala situasi, saya sudah menghina, saya sudah menyakiti, tetap sabar, bahkan mendoakan. Orang akan melihat sesuatu kualitas kehidupan anak kerajaan Allah, dan orang akan mencari siapa sumbernya, dan mereka akan menemukan Tuhan saudara, Yesus Kristus. Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat ini berbicara tentang alasan mengapa Tuhan sabar kepada kita, sehingga kita datang kepada Tuhan. Tuhan bersabar segala kelakuan kita, sehingga kita akhirnya datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah terlambat, saudara. Kita sudah sangat-sangat berdosa. Kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita, melawan kebenaran, melawan pencipta, dan Tuhan tetap sabar. Kesabarannya menantikan kita datang. Kesabarannya membuat kita memiliki waktu untuk datang kepadanya. Saudara, kemurahan kesabaran Allah menuntun orang kepada pertobatan. Saudara ingat cerita tentang Abraham dan Lot. Begitu sabarnya Allah terhadap Sodom dan Gomora. Betapa sabarnya Tuhan sampai tawar-menawar bersama dengan Abraham. Akhirnya tidak ditemukan kebaikan hingga Tuhan harus menghanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi dia menyelamatkan orang yang dikasihinya. Itu saja sudah menunjukkan kesabaran Allah. Dia sabar karena dia ingin orang bertobat. Dia sabar kepada kita karena dia ingin kita bertobat. Sehingga kesabaran kita sebagai anak kerajaan Allah itu untuk membimbing orang melihat Tuhan kita yang sabar dan kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa bedakan antara Yunus dengan Niniwe dalam cerita Niniwenya, Yunus tidak sabar. Manusia tidak sabar kepada Niniwe, segera ingin menghukum. Tapi Allah menunjukkan hati yang sabar kepada bangsa yang bejat itu, bangsa yang jahat itu. Tuhan sabar kepada mereka. Ketika mereka berbalik, waktunya Tuhan memberikan pengampunan. 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadamu. Ayat ini sungguh bercerita bahwa Allah itu sabar untuk menyelamatkan manusia, sehingga ketika kita diuji kesabaran kita, tidak hanya Tuhan memposisikan kita untuk suatu berkat, untuk suatu talenta, untuk suatu karunia buat kita dipakai, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kesabaran kita adalah teladan daripada Tuhan kita untuk menyelamatkan setiap orang, agar orang juga bertobat dan menerima Allah yang sudah bersabar kepada mereka sampai hari itu. Saya tutup di dalam Kolose pasal ketiga ayat 12 dan 13 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikianlah. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saudara, mari kita meresponi situasi keadaan yang tidak mengenakan, yang di awal saya katakan menghabisi kesabaran kita, membatasi kesabaran kita, bahkan menghilangkan kesabaran kita. Responi keadaan alami yang natural itu dengan reaksi supranatural, karena Roh Kudus ada di sana menguatkan saudara, memberikan kesabaran yang ilahi bagi kita semua. Saudara, bagaimana kita bisa bersabar? Kita belajar, kita tahu bahwa Allah kita sempurna. Kita tahu bahwa kita tidak sempurna, dunia ini tidak sempurna. Mengapa kita harus bersabar? Ada tujuan Tuhan yang akan terjadi hari-hari ini. Ketika kesabaran saudara diuji, ada kehendak Tuhan untuk menolong jiwa-jiwa yang tersesat melalui kesabaran saudara. Mari kita memiliki gaya hidup bersabar kepada siapapun dalam kehidupan kita. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan dikumandangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah saudara sabar, saudara bisa sabar. Karena Allah saudara sabar, Roh Kudus diberikan untuk menghasilkan buah-buah kesabaran. Kita bisa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan ampuni kami ketika hari-hari ini dalam kehidupan kami tidak sabar terhadap keluarga kami, tidak sabar kepada majikan dan atasan kami tidak sabar terhadap teman-teman gereja kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak memiliki hikmat bahwa Allah Roh Kudus diberikan kepada kami untuk kami tetap sabar, untuk menghasilkan buah-buah kesabaran, selalu menghasilkan buah-buah kesabaran di dalam setiap situasi kehidupan kami, di setiap tantangan kesesakan kehidupan kami. Tuhan, kami mau Tuhan buah-buah roh itu tumbuhkan sehingga menghasilkan buah-buah dan orang bisa melihat. Dan kami tahu kesabaran kami sedang memposisikan kami untuk menerima berkat, karunia, anugerah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bahwa kesabaran kami membawa keselamatan bagi orang-orang yang melihat kami dan melihat kerajaan surga dalam kehidupan kami. Bahwa ketika orang melihat sesuatu yang dalam kehidupan kami yang seharusnya natural, tetapi mereka melihat supernatural, kesabaran Tuhan, mereka akan mencari Engkau dan bertekuk lutut di hadapan Engkau, sumber segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, hamba memberkati setiap jemaat Tuhan, agar mereka mulai hari ini di dalam setiap tantangan, mengerti itu adalah kesabaran yang harus mereka miliki. Itu adalah kesabaran yang harus mereka minta di dalam kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami sabar untuk memiliki gaya hidup di dalam kesabaran ilahi. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, saya percaya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Dan saya berdoa, firman Tuhan tidak hanya memberkati kita, tetapi mengubahkan hidup kita. Sehingga hari lepas hari, setiap saat kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kita mau sabar, saudara. Kita mau orang bersabar kepada kita. Mari kita mulai dari hidup kita untuk bersabar kepada orang lain, kepada keadaan, dan kepada situasi dimanapun kita berada. Tuhan sedang memberkati saudara. Mari sabar. Tuhan ingin memposisikan hidup saudara untuk sesuatu rencana indah yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Kita bersabar untuk semuanya itu. Kesabaran kita juga tahu bahwa itu akan menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah, kita adalah murid Kristus. Itu memuliakan Tuhan. Dan kita berdoa, melalui kesabaran saudara, yang buah roh itu, yang diberikan oleh roh Allah itu, akan mendatangkan keselamatan bagi keluarga kita dan bagi orang-orang sekeliling kita. Haleluya. Saudara, kita akan bersyafaat. Ada beberapa pokok doa dan kita akan berdoa bagi Indonesia. Saya akan berdoa pertama kali bagi mereka yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang mengalami kelemahan Tuhan, yang mengalami kelelahan dalam hidup mereka Tuhan, menghadapi hari-hari yang begitu berat Tuhan, dalam pergumulan, dalam masalah mereka Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah Bapa kami datang dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba meminta Tuhan, Engkau mengasihi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin hari-hari menantikan Engkau dengan sabar, menunggu Engkau dengan segala pengharapan yang Engkau sudah janjikan melalui firman-Mu yang ya dan amin Tuhan. Tuhan, hamba memberkati bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah melalui tangan-Mu yang berkuasa Tuhan dalam kehidupan mereka saat ini. Mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka yang sakit-sakit hari-hari ini Tuhan akan disembuhkan dan tidak ada sakit di tubuh mereka lagi. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sudah disembuhkan. Saudara sekalian, secara khusus hari ini Tuhan berbicara untuk menyembuhkan saudara yang saat ini mengalami sakit di bagian punggung Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan, menjamah punggung itu, mungkin sudah lama, sudah menahun sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia ingin menjamah dan menyembuhkan bagian punggung yang sakit itu, apakah itu urat, ataupun otot-otot, ataupun tulang yang tidak sempurna Tuhan. Engkau luruskan, Engkau sempurnakan bagian-bagian yang menyebabkan sakit di bagian punggung mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus jamah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.
Saat ini hamba ingin berdoa bagi seorang jemaat Tuhan yang mengalami gangguan pankreas Tuhan. Tuhan sembuhkan kau jemaat Tuhan melalui dokter, melalui perawatan, melalui segala sesuatu yang harus dijalani, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Dan juga ada saudara jemaat di Indonesia yang mengalami sesak nafas Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menciptakan, Engkau yang membentuk paru-paru itu, Engkau yang membentuk saluran pernapasan itu. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus, tidak terjadi kesesakan lagi. Dia akan pulang, dia akan sembuh, dia akan bernafas, berbicara, melakukan aktivitas tanpa gangguan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Saudara, kita akan berdoa bagi beberapa jemaat ataupun saudara sekalian yang mungkin mencari pekerjaan. Berserah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tuhan, kami mensandarkan Tuhan iman kami kepada Yesus Kristus yang selalu menolong kami, yang selalu mengasihi kami, yang selalu ingin kami mendapatkan segala berkat dari surga. Tuhan, kami berserah, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan apa pengharapan mereka dan sesuai dengan rencana-Mu yang terutama. Tuhan akan membukakan jalan, Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang baik, Engkau akan mendapatkan pekerjaan yang akan memuliakan nama Tuhan dan buka peluang-peluang yang baru bagi jemaat Tuhan dimanapun mereka yang sedang mencari usaha baru, membuka usaha baru. Tuhan sudah sediakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya, haleluya, haleluya. Kita akan juga berdoa bagi Indonesia yang hari-hari ini akan mengalami perubahan pemerintahan. Kita tahu segala sesuatu di dalam kendali Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya kuat kuasa tangan-Mu atas Indonesia saat ini Tuhan. Kami berbicara, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya hadirat Tuhan saat ini memenuhi Indonesia. Kiranya kuasa Allah, kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu atas Indonesia. Ketika terjadi perubahan pemerintah, perpindahan pemerintah, Tuhan, Engkau jagain Indonesia, Engkau jaga segala unsur-unsur kehidupan yang Indonesia, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan damai, di dalam keamanan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Indonesia untuk pemerintahan baru. Kiranya pemerintah yang baru Tuhan, segala aparat pemerintah akan bekerja dengan baik, akan bekerja dengan takut akan Engkau, dan kami akan melihat Indonesia semakin maju, semakin makmur. Bangsa dan negara kami akan maju dan menjadi bangsa yang takut akan Engkau, karena kemuliaan-Mu dinyatakan, karena kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman yang dimeteraikan di dalam firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan, kami mengangkat hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Turunlah berkat sesuai dengan firman-Mu atas kehidupan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk shalom yang Engkau berikan pada setiap kami, untuk kasih, perkenanan, anugerah-Mu Engkau berikan pada setiap kami, juga untuk segala anugerah perlindungan dari surga atas kami dan keluarga kami. Kami mengucap syukur dan kami percaya ya dan amin berkat janji-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati, senantiasa tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan maju berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.